Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa kita diberkati Tuhan oleh sukacita yang kita rasakan saat ini. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan di dalam hidup kita, dan kita senantiasa boleh diberkati hari demi hari di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini oleh karena kemurahan Tuhan yang selalu baru atas kami. Dan biarlah pagi ini Tuhan akan bekerja dalam hidup kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu saat ini akan memberi kekuatan baru di dalam hidup kami dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dalam kehidupan kita ini seringkali kita akan menghadapi dengan yang namanya realita, kenangan maupun juga harapan. Ketika hal ini ada di dalam setiap kehidupan tiap orang, setiap orang pasti akan merasakan yang namanya realita, kenangan maupun juga harapan-harapan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkadang kalau kita perhatikan bahwa ketika hal ini juga menjadi sebuah misteri atau sesuatu yang sulit untuk dipecahkan. Terkadang kita tidak mengerti atau memahami akan realita maupun juga kenangan yang kita alami maupun juga harapan-harapan yang kita rasakan. Terkadang sulit untuk kita pahami. Terkadang kita juga mengalami kebingungan-kebingungan terhadap ketiga hal ini. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar tentang pengalaman Ayub yang mungkin akan dapat menjawab tentang kebingungan-kebingungan yang mungkin kita alami saat ini, tentang realita yang terjadi, tentang kenangan masa lalu yang terus untuk tidak bisa dilupakan, dan juga tentang harapan-harapan masa depan yang akan kita jalani. Nah, kita akan melihat bagaimana latar belakang Ayub terlebih dahulu, ya, di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di dalam ayat yang pasal yang pertama bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Ayub itu berasal dari tanah Uz. Tanah Uz adalah tanah Edom, bagian dari daerah Edom yang berada di wilayah Arabia. Ya, jadi asal dari daerah Ayub ini adalah daerah Arabia atau daerah Edom. Nah, di sana dikatakan bahwa Ayub itu melakukan standar moral kehidupan yang sangat tinggi. Orang yang saleh, jujur, hidup takut akan Allah. Luar biasa, dan hidupnya juga menjauhi kejahatan. Standar moral kehidupan yang tinggi juga dijalani oleh Ayub pada saat itu. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Daerah timur, di daerah yang saat itu Ayub tinggal. Ayub ini disebut orang yang sangat kaya raya. Hal itu bisa dilihat, bisa dipahami dari jumlah hewan-hewan yang dimiliki. Jumlahnya ratusan. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudara, nilai yang ada di sini mungkin saja tidak hanya miliar atau bahkan sampai triliun yang dia miliki, harta kekayaan yang dia punyai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh sangat ideal sekali kehidupan yang dijalani oleh Ayub saat itu. Dia dikatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi juga dia orang yang kaya raya. Secara materi dia berkelimpahan,
Dia hidup di dalam standar moral yang sangat tinggi. Tentu ini juga menjadi ideal di dalam kehidupan kita. Menjadi satu kerinduan di dalam kehidupan kita saat ini yang hidup di era milenial. Tentu kita juga mendambakan kehidupan seperti yang dialami oleh Ayub ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, namun kenyataan terkadang juga berkata lain. Kehidupan yang sangat ideal, nyaman, aman, dan terkendali itu tiba-tiba sirna dalam sekejap. Tuhan mengizinkan kejadian-kejadian demi kejadian ya, yang menimpa Ayub sungguh sangat amat tragis. Anaknya menjadi hilang mati, hartanya dirampok, ya. Dia menjadi miskin. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istrinya juga tidak mendukung dalam segala keberadaan yang terjadi dialami. Dia juga saat itu mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Dari situasi yang sangat ideal, tetapi kemudian jatuh dari keadaan yang sangat sulit sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini sangat berat bagi kehidupan Ayub. Nah, apa yang Ayub pikirkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang dia alami seperti itu? Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Ayub mulai meragukan tentang Allah, kekuasaan Allah, kuasa Allah. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 29, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Jadi Ayub merasakan di sini bahwa Allah melindungi, dia ingat di masa-masa kejayaannya, di masa-masa lampau yang dimana semua kekayaan dia miliki, segala sesuatu dia punyai. Allah melindungi aku. Allah melindungi aku. Kata melindungi di sana berarti ya, menjagai, mengawasi. Allah menjagai, Allah mengawasi, Allah menyertai. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam bahasa aslinya adalah samar. Samar. Kata samar itu melindungi, menjagai, mengawasi. Jadi dia ingat ketika Allah itu sedang melindungi, menjagai, mengawasi di dalam era kejayaan yang dia alami pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hal itu berbalik di dalam kehidupannya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh Ayub? Pasal 30 ayat 16-19 mengatakan, oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam, tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk-nusuk tak kunjung berhenti. Wow, penderitaan yang sungguh panjang sekali. Dan seolah-olah tiada akhir. Ya. Ayat 19 mengatakan, dia merasakan, ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur. Seolah-olah Allah telah membuang Ayub ke dalam lumpur. Seperti orang yang tidak berguna. Seperti orang yang mungkin tidak berarti. Dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Wah, kondisinya sangat memprihatinkan sekali, Bapak Ibu Saudara. Dia telah menyerupai debu dan abu. Nah, keadaan ini sungguh berbalik yang dialami oleh Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang aman, nyaman, yang normal, mungkin kita dengan mudah mengatakan Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menyertai. Tetapi bagaimana ketika situasi ini berbalik? Apakah kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita? Nah, Ayub pun juga merasakan hal yang sama. Sulit sekali dia mengatakan bahwa Allah tetap melindungi, menjagai dia. Sedangkan kenyataan yang dia hadapi, dia dihempaskan ke dalam lumpur, dia dibuang.
Tetapi apakah demikian? Apakah Allah membuang Ayub? Nah, ini kita akan pelajari. Nah, ini kita nanti akan temukan jawabannya. Apakah Allah sedang membuang Ayub? Di dalam situasi-situasi genting, di situasi sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, persoalan, masalah, pencobaan yang terjadi itu akan menguatkan kita untuk membuat kita makin lebih dekat dengan Tuhan. Dan dikatakan di sana bahwa orang yang tahan di dalam pencobaan akan berbahagia. Siapa itu? Tentu Bapak Ibu Saudara semuanya akan orang-orang yang berbahagia. Nah, dan juga dia akan menerima mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Mazmur 23 ayat 4. Daud juga mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadaku dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi walaupun di dalam keadaan yang sulit sekalipun, masalah yang terjadi silih berganti, ada satu penghiburan yang disediakan oleh Allah. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan tetap melindungi kita di dalam situasi-situasi yang sulit. Tidak hanya dalam situasi aman, nyaman, dan terkendali saja Allah melindungi, menyertai, dan mengawasi kita. Tetapi dalam memasuki lembah kekelaman, memasuki pencobaan, memasuki masalah, memasuki kesulitan, Tuhan tetap melindungi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak boleh lagi meragukan penyertaan Tuhan dan perlindungannya. Nah, yang kedua, apa yang dipikirkan Ayub ketika situasi-situasi itu sedang berubah? Ayub mulai mengenang keindahan-keindahan masa lalu. Nah, biasanya kalau kita dalam kondisi sulit, ya, selalu mengatakan, oh enak zamanku dahulu, ya, pada zaman dahulu dibanding zaman sekarang. Kita teringat masa lalu yang indah. Demikian juga Ayub juga merasakan hal yang demikian. Ayub teringat akan keindahan-keindahan masa lalunya. Yang pertama, bahwa Ayub ingat akan hubungan yang karib dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayub merasakan di masa-masa mudanya bergaul dekat dengan Tuhan dan keluarganya sangat dekat sekali dengan Tuhan. Ini satu keindahan yang dia rasakan, dia alami pada zaman dahulu. Nah, tidak hanya keindahan dalam hubungan yang karib dengan Tuhan saja. Dalam ayat yang ke-6, ya, Ayub berkelimpahan secara materi. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadih dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Wow, luar biasa. Langkah-langkah bermandikan dadih, ya. Terus ditambah lagi di sini gunung batu mengalirkan sungai minyak. Wah, sungai minyak yang luar biasa. Ini melambangkan sebuah kekayaan yang sungguh luar biasa. Kekayaan materi yang dialami oleh Ayub sungguh luar biasa. Ya. Nah, di samping itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada sekitarnya sangat menghargai Ayub. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, mengatakan bahwa apabila aku keluar dari pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Nah, mereka menghormati dan menghargai Ayub. Ya, pada zaman itu dia merasakan dihargai, dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia kenang, dia rasakan. Ketika dalam situasi aman, nyaman, lancar, dan
segala kekayaan, segala hal yang dimiliki, semuanya ada. Orang-orang yang sekitarnya menghargai dia. Nah, tidak hanya itu juga, respon dari orang-orang sekitarnya pun juga sangat luar biasa baiknya. Jadi, dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, dalam keadaan aman, semua kebutuhan terpenuhi, kehidupan kita lancar. Orang-orang sekitar kita pun juga merespon dengan baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam ayat 11 sampai 17 itu jelas menunjukkan bahwa respon orang-orang sungguh baik karena perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Ayub sangat terasa di dalam kehidupan orang-orang yang di sekitarnya pada saat itu. Sehingga kehidupan Ayub pada saat itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dialami oleh Ayub sangat panjang. Sehingga dia harus kembali mengenang kehidupan masa lalu yang indah. Jadi kenangan-kenangan masa lalu itu membuat kita juga menjadi bahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa, kita tidak harus terus menoleh ke belakang. Tapi kita juga harus melihat dan menatap masa depan yang ada di hadapan kita. Seperti juga yang dialami oleh Ayub, dia tidak akan terus menoleh ke belakang saja, tetapi dia juga rindu harapan-harapan ini. Ya, keindahan-keindahan itu akan terjadi selama-lamanya. Khususnya yang di ayat yang ke-18 mengatakan bahwa Ayub mempunyai harapan-harapan yang luar biasa. Pikirku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung finik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, jadi kata yang dipakai di situ adalah kole, yang artinya pasir. Pasir yang memiliki satu keindahan yang tiada pernah selesai atau selama-lamanya. Jadi, pikirku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti pasir. Ayub ingin merasakan satu keindahan ini terus selama-lamanya, tiada pernah berakhir. Dan tentunya kita juga merasakan bahwa keindahan yang kita alami di dunia ini akan terus selama-lamanya ada dan tidak pernah berhenti. Kalau bisa, jangan sampai kita menghadapi situasi-situasi sulit, situasi yang seperti yang dialami oleh Ayub ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenyataan itu tetap ada di dalam kehidupan setiap orang. Kenyataan itu terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai penderitaan yang terjadi itu membuat kita kehilangan harapan, kehilangan masa depan, membuat kita kehilangan untuk menatap masa depan. Tetapi Ayub tidak kehilangan harapan, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap menatap masa depan. Dia ingin keindahan itu terjadi untuk selama-lamanya. Demikian juga kalau kita sedang merasakan keindahan-keindahan masa lalu mungkin yang kita pernah jaya pada zaman itu, tentu kita juga ingin merasakan sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Harapan membuat Ayub itu terus melangkah maju dan bertahan di dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan dalam kesulitan. Kehidupan tanpa harapan adalah kehidupan yang kosong, ya. Tiada arti, dan tentunya tidak akan pernah membuahkan sukacita. Kenangan indah di masa lalu merupakan bagian kehidupan yang harus memang terjadi. Waktu terus berputar dan tidak bisa ditarik kembali. Keindahan perlindungan Tuhan dalam hidup Ayub di masa lalu membuat Ayub terus teringat dan mendambakan kehidupan itu seterusnya bahagia. Allah yang melindungi di saat kita bahagia juga tetap melindungi kita sampai selama-lamanya, walaupun kita dalam keadaan kesulitan. Di tengah-tengah kesulitan yang hebat, janganlah kita kehilangan harapan. Dengan terus mempunyai harapan, maka kita akan
membuat hidup kita ini akan bisa melangkah maju bersama dengan Tuhan. Melangkah maju bersama dengan Tuhan. Saat ini kita berada dalam masa sulit, masa pandemi, masa yang tidak tahu kapan selesainya. Namun jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita kehilangan harapan ini. Melangkah maju bersama dengan Tuhan di dalam kendali Tuhan. Ya. Walaupun kita di tengah-tengah kesulitan, harapan kita kepada Tuhan akan tetap kuat dan tetap senantiasa membawa kita untuk keluar dari masa-masa sulit ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih setia-Mu. Biarlah saat ini kami boleh dapat terus memiliki harapan, melangkah maju bersama dengan Tuhan, dan di dalam kendali yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahwa Engkau senantiasa melindungi kami, tidak hanya di masa-masa kami mengalami kenyamanan, tapi di masa-masa kami sulit pun Engkau tetap melindungi menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur oleh karena kemurahan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.